Berjumpa lagi bersama saya, Salam Ramli, pada edisi Sabtu 2 Mei 2020 dalam berita viral Top 55. Untuk berbagai informasi terkini dan terpercaya, kami akan menemani aktivitas Anda selama beberapa menit ke depan, yang terangkum dari tim redaksi, di antaranya. Warung Coto di Jalan Andalas, Makassar, kepergok sedang berjualan di masa PSBB, dan parahnya setelah pintu dibuka banyak pelanggan yang sedang makan di saat puasa tengah berjalan di siang hari. Kejadian tersebut terekam dari ponsel kelompok Satpol PP yang sedang beroperasi dan memergoki pedagang coto yang sedang berjualan di masa PSBB. Terlihat dalam rekaman ada beberapa orang yang tengah asyik makan di dalam warung. Hal ini melanggar aturan PSBB yang seharusnya penjualan makanan hanya bisa melakukan transaksi take away di Jalan Andalas, Makassar. Melangkah ke berita selanjutnya. Viral sekelompok paduan suara gereja yang tengah melantunkan salawat badar di sosial media. Sekelompok paduan suara gereja yang tengah melantunkan sholawat badar di sosial media. Mereka beramai-ramai berbaris rapi menghadap ke arah seorang pria. Tak berselang lama, pria itu kemudian memainkan piano di hadapannya lalu membunyikan irama sholawatnya. Setelah itu, ia melantunkan sholawat dan mengajak paduan suara untuk mengikutinya. Video tersebut menuai komentar positif dan banyak pujian dari warganet. Di tengah bulan suci Ramadan ini, para muslim memuji dan sangat mengapresiasi karya rekaman video yang diunggah di sosial media. Beralih ke berita berikutnya. Polisi akhirnya menangkap pria yang memukul pegawai SPBU di kawasan Parigi, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Lelaki tersebut berinisial CU, 42 tahun, warga desa Karangbenda, Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran. Ia berprofesi sebagai supir pengangkut kayu. Polisi masih meminta keterangan CU berkaitan kejadian penganiayaan tersebut. Menurut informasi, lelaki tersebut berinisial CU, 42 tahun, warga desa Karangbenda, Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran. Ia berprofesi sebagai supir pengangkut kayu. Polisi masih meminta keterangan CU berkaitan kejadian penganiayaan tersebut. Menurut informasi, pelaku sudah diamankan dan korban sudah melaporkan insiden pemukulan. Pelaku tersebut sudah diamankan dan korban sudah melaporkan insiden pemukulan yang menimpanya. Proses hukum tetap berjalan meski pihak korban dan pelaku sudah mengadakan pertemuan serta menyatakan damai. Lanjut ke berita berikutnya. Viral di media sosial, video keluarga asal Rusia mengamen di pasar tradisional Kebon Roek, Mataram, Nusa Tenggara Barat. Dari video yang diunggah akun Facebook Bekik Piken, tampak suami istri itu membawa seorang bayi tersebut viral di media sosial. Mengamen menggunakan alat musik akordeon. Terdengar suara sepasang kekasih sedang bernyanyi dengan lantunan musik tradisional asal Rusia di emperan pasar. Demi mencari kebutuhan hidup, mereka harus turun ke jalan. Dengan cara mempertontonkan seni musiknya dengan menggunakan alat akordeon yang terbilang mewah, sepasang kekasih dan si buah hati itu memikat para pendengar. Beralih ke penghujung berita. Gelandang Persija Jakarta, Sandi Darmasute, membantu masyarakat yang terdampak COVID-19. Selain itu, ia juga memberi bantuan ke pemulung hingga tukang becak. Indonesia menjadi salah satu negara yang terpapar virus corona. Perekonomian pun menjadi terpuruk hingga banyak orang yang kesulitan mencari penghasilan karena penerapan pembatasan sosial berskala besar. Situasi ini membuat Sandi Sute bergerak untuk membantu masyarakat yang terkena imbas. Dia membagikan makanan di kampung halamannya, Palu, Sulawesi Tengah. Dengan tetap menjalankan prosedur keamanan dari pemerintah, target yang saya bantu adalah pemulung, pengemudi angkutan umum, pengemudi ojek online, dan tukang becak. Alasan saya karena pendapatan mereka pasti berkurang drastis karena adanya pandemi COVID-19. Kata Sandi Sute seperti dikutip dari situs resmi Persija. Dan itulah rangkuman informasi viral Top 55 yang kami sajikan setiap hari, 2 kali sehari, setiap pukul 5 pagi dan pukul 5 sore. Nonton dan subscribe, like dan komen berita 55 untuk tetap update informasi lainnya. Juga jangan lupa berdonasi untuk perangi corona di berita55.com. Semoga keseruan pemirsa diberikan kesehatan dalam beraktivitas. Saya, Salam Ramli, mengucapkan sampai jumpa dan salam Indonesia.